Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mata kuliah konseling karir dengan judul materi yaitu prinsip-prinsip dasar teori Holland. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selomita Pratiwi dengan NIM 2624017. Perkenalkan, nama saya Aldila Maulidina Putri dengan NIM 2624019. Nama saya Miftahul Khairani Jana, NIM 2624013. Baik, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep-konsep dasar teori Holland. Jadi, teori Holland itu menjelaskan bahwasanya interaksi antara individu dan lingkungannya itu berperan dalam menentukan pilihan pekerjaan serta penyesuaian dalam dunia kerja. Teori ini menekankan bahwasanya pilihan karir seseorang itu mencerminkan kepribadiannya, sehingga pekerjaan yang dipilih merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dan pengaruh budaya. Pengaruh budaya itu seperti teman sebaya, orang tua, budaya, maupun orang-orang yang memiliki peranan penting di dalam hidupnya. Selain itu, teori ini menyatakan bahwasanya kebanyakan individu memiliki lebih dari satu tipe kepribadian dan mereka cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Karena ketika seseorang bekerja dalam lingkungan yang sesuai dengan tipenya, ia merasa akan lebih produktif dan merasa lebih puas bekerja di tempat yang memang sesuai dengan kepribadiannya. Holland juga berpendapat bahwa individu itu lebih suka berada di lingkungan yang dihuni oleh dengan karakteristik yang serupa dengan mereka, yang satu kepribadian. Karena pemahaman tentang kepribadian, minat, dan preferensi seseorang itu sangat menentukan dalam pilihan karir yang tepat. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu karakteristik dari teori Holland. Terdapat beberapa karakteristik dari teori Holland yang mana karakteristik teori ini mewakili teori ini dalam mengambil tindakan. Yang pertama yaitu individu yang memiliki tipe kepribadian yang sama sehingga akan mampu bekerja sama menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Yang kedua, individu merupakan satu dari 6 tipe kepribadian, yakni realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, serta konvensional. Yang ketiga, individu akan berusaha mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan serta kemampuan dan mengekspresikan nilai serta sikap mereka. Sehingga penyesuaian tersebut yang menjadikan mereka akan nyaman pada lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, individu akan mudah berhasil bila ia bekerja sesuai dengan tipe kepribadian yang dimilikinya, sehingga ia tidak memiliki atau butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dan dapat memulai pekerjaan yang baru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan dari teori Holland. Sama seperti pada teori-teori sebelumnya, teori ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu kekuatannya yaitu teori ini dinilai sebagai teori komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup individu. Yang kedua, mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut modal-modal lingkungan serta kepribadian. Dan yang ketiga, teori ini juga merupakan salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Terus, adapun kelemahannya, yang pertama, kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi tipe ke-6 kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu, serta akumulasi tentang umur. Yang kedua, tahap-tahap atau tingkat yang dapat dicapai seseorang dalam bidang okupasi tertentu. Holland menunjuk pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu, namun dipertanyakan apakah masih ada faktor-faktor lainnya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program.
Kalau di sekolah, yaitu ada asesmen kepribadian dan minat karir, yang dimana konselor sekolah dapat menggunakan inventory minat berdasarkan teori Holland untuk mengidentifikasi tipe kepribadian siswa. Informasi ini membantu siswa memahami minat dan kecenderungan karir mereka, sehingga memudahkan dalam merencanakan masa depan pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu layanan informasi karir. Berdasarkan hasil asesmen, konselor dapat memberikan informasi mengenai berbagai profesi yang sesuai dengan tipe kepribadiannya siswa. Misalnya, siswa dengan tipe sosial mungkin tertarik pada profesi seperti guru atau pekerja sosial. Terakhir yaitu pengembangan keterampilan pengambilan keputusan. Konselor dapat membimbing siswa dalam proses pengambilan keputusan karir yang mempertimbangkan kesesuaian antara tipe kepribadian dan pilihan karir, sehingga siswa dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan transformasi. Kalau di bidang luar sekolah, yaitu ada pelatihan dan workshop karir, yang dimana organisasi atau lembaga pelatihan dapat mengadakan workshop yang membantu individu mengenali tipe kepribadian dan mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai. Kedua, konseling karir individu. Konselor profesional dapat menggunakan teori Holland untuk membantu kita memahami diri mereka dan menemukan jalur karir yang sesuai dengan kepribadian dan minat kerja. Dan terakhir yaitu pengembangan alat bantu karir. Pembuatan alat bantu seperti buku panduan atau platform online yang membantu individu menilai tipe kepribadian mereka dan memberikan rekomendasi karir yang sesuai oleh siswa. Sekian. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk para penonton, silakan bertanya dan memberikan saran di kolom komentar.